Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moza Najwa Ulifa dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas BSI Bekasi dengan NIM 642420053. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan perihal Pancasila, lalu latar belakang terciptanya Pancasila, lalu yang terakhir yaitu adalah latar belakang Hari Kesaktian Pancasila. Pada yang pertama yaitu Pancasila merupakan suatu dasar negara atau fondasi negara Indonesia. Tetapi Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara saja, tetapi juga sebagai sumber dari segala sumber peraturan yang ada di Indonesia. Nah, apa sih yang melatar belakangi adanya atau terciptanya Pancasila? Dirangkum dari berbagai sumber latar belakang sejarah kelahiran Pancasila. Ini berawal ketika kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik. Nah, ketika itu Jepang menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia, sehingga membentuk suatu lembaga untuk mengurus persiapan kemerdekaan. Lembaganya bernama Bukuritsu Junbi Kosakai, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BPUPKI, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, pada sidang hari pertama ini tampil Mr. Muhammad Yamin untuk mengajukan usul serta pandangannya mengenai dasar negara Indonesia. Beliau mengusulkan 5 asas. Pada asas yang pertama mengenai peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, lalu yang kelima peri kesejahteraan rakyat. Lalu pada hari kedua sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo pun ikut mengusulkan ide atas asas dasar negara Indonesia ini di hadapan para anggota BPUPKI. Nah, 5 asas yang beliau usulkan yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan, yang keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, serta yang terakhir keadilan rakyat. Nah, pada hari terakhir sidang BPUPKI yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, sidangnya berjalan lumayan lama, tetapi pada sidang terakhir ini giliran Insinyur Soekarno yang menyampaikan idenya, yaitu beliau mengajukan terkait dengan dasar negara Indonesia yang bernama Pancasila, yang terdiri dari panca berarti 5, lalu sila yang berarti prinsip atau asas. Nah, usulan Insinyur Soekarno ini yang pertama beliau mengusulkan yaitu sila pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga demokrasi, yang keempat keadilan sosial, serta yang terakhir yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Nah, 5 asas yang diusulkan oleh Bung Karno ini kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. Nah, merujuk dari gagasan Soekarno pada pidatonya yang pada tanggal 1 Juni 1945, nah panitia BPUPKI ini akhirnya mulai membentuk panitia kecil, yaitu yang disebut dengan panitia 9 yang diisi oleh 9 orang. Nah, 9 orang ini merupakan orang-orang pilihan untuk menyempurnakan isi Pancasila. Mereka adalah yang pertama Insinyur Soekarno, kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Agus Salim, yang keempat Muhammad Yamin, yang kelima Abi Kusno Tejokrosujoso, yang keenam ada Wahid Hasjim, yang ketujuh ada Mr. A.A. Maramis, yang keenam ada Ahmad Subarjo, yang kedelapan ada Abdul Kahar Muzakir.
Nah, kesembilan tokoh inilah kemudian merumuskan sekaligus, menyempurnakan rangkaian isi Pancasila seperti pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah momen kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila yang sudah melewati berbagai tahap persidangan dan penyempurnaan itu lalu mulai disahkan nih. Nah, Pancasila disahkan pada saat sidang PPKI atau Panitia Pelaksanaan Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dalam sidang tersebut dijelaskan bahwasannya Pancasila ini resmi diajukan, maksudnya resmi disetujui dan dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nah, penetapan pada tanggal 1 Juni ini, 1 Juni 1945, penetapan sebagai hari lahir Pancasila yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016. Nah, terkait dengan lalu yang pada poin kedua, tadi kan kita sudah membahas tentang hari lahir Pancasila. Lalu yang kedua ini yaitu adalah kesaktian Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila. Nah, Hari Kesaktian Pancasila ini merupakan hari nasional yang sering diperingati pada setiap tanggal 1 Oktober, yaitu sesuai dengan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang 7 pahlawan revolusi yang tewas dalam kejadian G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang terjadi pada tahun 1965. Peringatan kesaktian Pancasila ini bukan hanya sekedar mengenang 7 jenderal saja, tetapi juga sebagai momen refleksi untuk kita sebagai rakyat Indonesia memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau kita mundur ke belakang mengenai cerita atau kejadian peristiwa G30 SPKI ini, peristiwa G30 SPKI ini terjadi dalam kurun waktu 1 malam, yaitu tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober 1965. Nah, ketika itu ada sekelompok orang yang mengklaim bahwa diri itu sebagai gerakan 30 September atau G30S, menculik serta membunuh 7 jenderal angkatan darat, yaitu yang pertama ada Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Mayor Jenderal Raden Suprapto, yang ketiga ada Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono, yang keempat ada Mayor Jenderal Siswondo Parman, yang kelima ada Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, yang keenam ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, yang terakhir ada Letu Pierre Andreas Tendean. Nah, peristiwa ini menimbulkan kekacauan dan terjadinya peristiwa ini menimbulkan kekacauan dan ketakutan di seluruh Indonesia, yang berujung pada penangkapan massal dan pembunuhan yang dicurigai terlibat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, seluruh rangkaian pemberontakan ini terjadi dalam waktu 1 malam, yaitu setelah mengetahui tindakan tersebut atau peristiwa tersebut, TNI pun segera melakukan pengejaran terhadap PKI di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto. Nah, pada tanggal 30 September ini, bendera Indonesia dikibarkan setengah tiang, dan pada tanggal 1 Oktober bendera dikibarkan sepenuhnya. Nah, pengibaran bendera ini selama 2 hari ini dapat diartikan bahwasanya bendera setengah tiang pada tanggal 30 September merupakan simbol duka nasional atas terbunuhnya sejumlah perwira angkatan darat.
Nah, sementara itu pengibaran bendera sepenuhnya keesokan harinya yaitu melambangkan kemenangan karena kesaktian Pancasila yang berhasil menghadapi ancaman ideologi komunis. Nah, setelah rangkaian peristiwa tersebut terjadi, maka lahirlah peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Lalu pada poin selanjutnya mengenai dampak dan akibat. Nah, gerakan ini G30 SPKI ini gagal ditumpas berkat kesigapan TNI di bawah pimpinan Mejen Soeharto. Peristiwa ini menunjukkan bahwasannya PKI itu berusaha untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Nah, kegagalan kudeta membuktikan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara yang nggak bisa digantikan. Lalu gak bisa digantikan kita sebagai anak bangsa, kita sebagai rakyat Indonesia harus selalu berjuang untuk selalu mempertahankan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Nah, lalu pada poin selanjutnya, penetapan Hari Kesaktian Pancasila ini ditetapkan melalui surat keputusan MPR nomor 1 _MPR _1978 yang bertujuan untuk mengingatkan kita bangsa Indonesia akan bahaya yang mengancam ideologi negara, lalu menegaskan komitmen bangsa untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, lalu kedua poin ini, yang pertama yaitu mengenai hari lahir Pancasila sebagai dasar negara, lalu yang kedua Hari Kesaktian Pancasila, itu memiliki makna yang berbeda namun saling melengkapi. Jadi 1 Juni ini memperingati hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, lalu 1 Oktobernya ini mengingatkan pentingnya kita rakyat Indonesia untuk selalu menjaga dan mempertahankan Pancasila dari ancaman yang ingin menggantikannya, seperti itu. Nah, peringatan kedua hal ini mengajarkan kita sebagai anak bangsa, sebagai rakyat Indonesia untuk kita memahami sejarah dan nilai-nilai Pancasila, untuk kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terus mewaspadai nih ancaman terhadap ideologi negara, lalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu kira-kira yang bisa sedikitnya saya sampaikan perihal dengan latar belakang hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, lalu Hari Kesaktian Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian yang keliru, saya mohon maaf. Saya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.